Halo sahabat, ketemu lagi dengan Maman di sini. Selamat datang di NPI episode 2. Kamu akan terbang melihat proses pembentukan sawah. Ya, sawah. Hal yang paling penting dalam pertanian padi. Tapi sebelum kita terbang, siapkan tiketmu dulu sahabat. Dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kamu bisa terbang melihat perkembangan pertanian di Indonesia. Jangan lupa juga, komen ya. Kalian pasti tidak asing dengan sawah kan? Tapi tahu gak sawah itu diciptakan dengan proses apa? Ayo siapkan tiketmu, proses take off akan dimulai. Sawah dibentuk dari lahan dengan beragam vegetasi di atasnya. Ada yang hutan, ada yang semak belukar, ada juga lahan tinggal yang tidak produktif. Tunggu. Kalian sudah tahu belum? Definisi hutan yang dimaksud. Hutan terdiri dari beragam jenis. Ada hutan primer, sekunder, tersier dan beragam jenis lain sesuai kategorinya. Hutan primer secara singkat dapat dicirikan sebagai hutan yang memiliki vegetasi pepohonan dengan jenis pepohonan yang sangat banyak jumlahnya. Dapat mencapai 40 hingga 80 jenis pohon per hektar. Spesies pohon tersebut merupakan jenis pohon yang memiliki diameter berukuran 10 cm ke atas. Itu salah satu contohnya ya. Jadi bisa dibayangkan dalam 1 hektar sangat padat, sehingga proses konversi dari lahan tersebut ke sawah akan butuh tenaga yang ekstra. Gimana ya menghilangkan vegetasi di atas lahan? Pasti sahabat tahu, di atas sawah tidak ada pepohonan kan? Ya betul. Prosesnya awal adalah dilakukannya proses land clearing. Tapi proses ini akan didahulukan dengan proses survei, pemetaan dan lainnya. Nanti Maman bahas satu per satu ya. Sekarang kita akan terbang ke satu tujuan saja. Apa itu? Ya benar. Proses land clearing dan cetak sawah. Sahabat pernah dengar proses land clearing? Jika belum, coba perhatikan ini. Ya, ini adalah proses land clearing. Menumbang kayu dan merumpuk kayu di lokasi tertentu. Maman tidak akan bahas bagaimana caranya proses land clearing zaman dulu. Sebelum ada alat berat. Kita akan bahas proses land clearing hari ini. Tetapi jika kalian penasaran, pesan tiketmu di kolom komentar untuk tiket penerbangan ke land clearing zaman dahulu. Oke, kita kembali lagi. Ya, proses land clearing menggunakan alat berat. Biasanya yang digunakan adalah kombinasi antara dozer dan ekskavator. Kita ambil contoh proses land clearing di salah satu lokasi percetakan sawah di Sulawesi. Ini adalah prosesnya, menggunakan dozer dan ekskavator. Sahabat pasti bertanya-tanya berapa lama ya waktu untuk proses tersebut dan berapa ya biayanya. Oke, Maman akan bahas semuanya sahabat. Di sini kita lihat vegetasi dalam lahan tersebut mencirikan hutan sekunder, dan di sini digunakan ekskavator. Ekskavator tersebut dapat bekerja dengan kapasitas pengerjaannya adalah 14 jam untuk 1 hektarnya. Sahabat ingatkan, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa land clearing terdiri dari tebang dan rumpuk. Nah, untuk waktu yang barusan adalah untuk kegiatan tebang dengan menggunakan 1 unit ekskavator. Lain halnya untuk kegiatan rumpuk, ekskavator membutuhkan waktu selama 30 jam untuk melakukan kegiatan rumpuk dalam 1 hektarnya. Jadi bisa dibayangkan ya, berapa lama yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tumbang dalam kegiatan cetak sawah. Tapi tenang sahabat, perhitungan itu dapat disimpulkan dalam satu studi sesuai dengan kebutuhannya.
Misal jika kita akan melakukan pengerjaan farm estate 1000 hektar, tidak mungkin hanya digunakan satu unit, perlu perhitungan khusus sesuai karakteristiknya. Hehehehe, maaf sahabat, iklan dulu ya. Kami menyediakan jasa konsultan untuk kegiatan tersebut. Jika ada kebutuhan untuk hal-hal seperti di atas, sahabat dapat menghubungi kontak yang ada di brosur ya, atau sahabat bisa juga menulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Perlakuan land clearing berbeda untuk jenis vegetasi, kondisi lahan, dan parameter lain, jadi tidak bisa dipukul rata ya, untuk angka tersebut di atas. Nah sekarang berapa ya harga untuk pengerjaan per hektarnya? Ada beragam jenis penentuan harga dalam kontrak pengerjaan land clearing. Ada yang menggunakan sistem rental per jam digunakan, ada yang sistem borongan. Jika untuk harga borongan dalam melakukan kegiatan land clearing, kisarannya adalah 7.500.000 sampai dengan 12 juta sahabat. Jika untuk harga rental per jam harganya berkisar 250 sampai dengan 350 rupiah. Wah, besar juga ya dana yang dikeluarkan. Itu baru kegiatan land clearing sahabat. Bagaimana proses selanjutnya untuk menjadi sawah seperti yang kita lihat? Ada pematang, irigasi, jalan tani, dan lain-lain. Nah tenang sahabat, nanti Maman jelaskan di penerbangan selanjutnya ya. Nah gimana sahabat, sudah tahu kan prosesnya? Jika sahabat mau tahu detail terkait hal tersebut, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sahabat, kita sudah mau landing nih, persiapkan diri kalian ya. Sampai jumpa di penerbangan berikutnya. Salam.